Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang pupuk Biosoltamak Premium. Pupuk Biosoltamak Premium ini luar biasa. Namanya juga Biosoltamak Premium. Ada kata X di belakang. Soltamak singkatan dari solusi tani makmur. Dan huruf X atau kali di belakang maksudnya sekali. Jadi solusi petani makmur sekali. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat biang pupuk Biosoltamak Premium. Inilah kemasan pupuk Biosoltamak Premium. Jadi kemasan pupuk ini adalah kemasan paket join. Isinya ada 9 tub. Kemudian yang satu lagi adalah kemasan repeat order. Isinya 1 tub. Jadi dalam kemasan paket join atau paket personal franchise ini isinya ada 9 tub. Ketika Anda sudah menerima pupuk ini, baik dikirim dari pabrik atau Anda mendapatkan pengiriman dari stokis atau master stokis, Anda terima bentuknya seperti ini. Sebelum diaplikasikan ke lapangan, baik ke lahan maupun ke tanaman, terlebih dahulu pupuk ini harus dicairkan dulu atau diencerkan dulu dengan cara tertentu untuk menjadi biang pupuk. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat biang pupuk agar pupuk yang istimewa ini benar-benar bermanfaat secara efektif. Berikut ini kita akan saksikan video cara membuat biang pupuk Biosoltamak Premium. Mari kita saksikan videonya. Baik sahabat Biosoltamak, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana sih kita melarutkan pupuk Biosoltamak ini menjadi pupuk jadi yang bisa langsung kita pakai. Nah, di sini sudah ada air dengan ukuran 1 liter. Kemudian ada botol, juga ada sprayer dan air dalam ember. Baik, sahabat Biosoltamak dimanapun berada, untuk langkah awal penggunaan Biosoltamak, dalam kemasan Biosoltamak ini sahabat dapat menemukan brosur. Brosur di sini berisikan terkait informasi Biosoltamak dan cara penggunaan pupuk Biosoltamak di berbagai jenis tanaman. Di sini spesifik tanamannya dan waktunya, juga jumlah atau kebutuhan pupuk Biosoltamaknya tertera dalam brosur ini, sehingga sahabat Biosoltamak dapat langsung mengaplikasikan Biosoltamak dengan menjadikan rekomendasi penggunaan ini sebagai panduannya. Nah, sahabat Biosoltamak, kita bisa melihat bahwa di dalam kemasan Biosoltamak ini, pupuk Biosoltamak dilapisi oleh plastik yang bisa dibilang cukup erat ya untuk menjaga kualitas dari pupuk Biosoltamak ini. Selain untuk menjaga kualitasnya, plastik ini juga dapat memudahkan kita dalam penggunaannya karena kita dapat menghancurkan pupuk Biosoltamak terlebih dahulu di dalam plastik ini, sehingga dapat mencegah pupuk Biosoltamak dari kontaminasi tangan ataupun kita kesulitan dalam melarutkannya. Nah, setelah pupuk dirasa sudah cukup hancur atau cukup mudah untuk kita larutkan, kita masukkan saja pupuknya ke dalam 1 liter air ya teman-teman. Ya, perlu diketahui bahwa setiap 1 cube dari Biosoltamak atau setiap 1 kemasan ini untuk 1 liter larutan biang. Nah, sahabat Biosoltamak, karena kita melarutkannya dalam wadah terbuka seperti ini, maka kita memerlukan bantuan sendok atau pengaduk untuk melarutkannya. Nah, dipastikan sendoknya sudah bersih ya. Kita pastikan bahwa setiap partikel atau bagian dari Biosoltamaknya terlarut dalam airnya ya teman-teman. Bisa kita nanti kalau misalnya teman-teman sedang melarutkan, bisa dihirup bahwa
wanginya seperti wangi jamu ya teman-teman. Dan Biosoltamax ini sangat aman jika terkena tangan atau bagian tubuh, atau bahkan jika terminum sekalipun aman karena memang murni organik ya teman-teman. Baik, setelah kita rasa sudah larut, di sini saya sudah punya botol. Nah, di botol ini kita tuangkan, sebenarnya bisa satu persatu botol ini kita tuangkan larutan biangnya untuk keperluan fermentasi. Jadi seperti yang kita tahu, jika teman-teman nanti membaca brosur ya, bahwa untuk penggunaan ke lahan atau ke tanah direkomendasikan pupuk Biosoltamaxnya ini kita fermentasi. Nah, untuk proses fermentasi kita memerlukan wadah yang tertutup, sehingga larutan biang ini dapat kita pindahkan dulu ke botol. Nah, kita masukkan larutan biang yang sudah kita dalam botol ya teman-teman. Jadi sekali lagi, botol ini kita fungsikan untuk menyimpan larutan biang untuk keperluan fermentasi ya, untuk penggunaan ke lahan. Tetapi jika sahabat Biosoltamax mau menggunakannya ke tanaman, maka tidak perlu difermentasi ya teman-teman, bisa langsung digunakan setelah dilarutkan, tentu dengan adanya pengenceran terlebih dahulu. Nah, sahabat Biosoltamax, ketika pupuknya sudah kita masukkan ke dalam botol ini, kita bisa kocok-kocok terlebih dahulu ya, untuk memastikan semua Biosoltamaxnya terlarut secara sempurna. Dan tadi, untuk penggunaan ke lahan, larutan biang yang sudah kita larutkan ini bisa kita diamkan selama 3 hari. Fungsinya untuk apa? Agar terjadi fermentasi, sehingga nutrisi dan jumlah mikrobanya pun dapat meningkat. Nah, tetapi ketika kita mau aplikasikannya ke tanaman, tentu tidak perlu adanya proses fermentasi ya teman-teman. Jadi, setelah kita larutkan, bisa langsung kita encerkan dengan air. Nah, kebetulan sekali, di sini sudah ada tanaman kubis dan tanaman bunga matahari di polybag. Juga di sini juga saya sudah menyediakan sprayer dan juga ember. Jadi untuk rekan atau sahabat Biosoltamax yang mau mengaplikasikannya untuk tanaman-tanaman di pekarangan rumah, tidak perlu memikirkan harus pakai tangki besar dan semacamnya seperti di lahan-lahan konvensional, tetapi bisa langsung menggunakan sprayer. Di sini kita bisa menggunakan sprayer sederhana yang mungkin bisa ditemui minimarket atau toko-toko terdekat. Nah, pertama bagaimana? Nah, ini kita punya air kurang lebih 600 ml. Nah, kita aplikasikan langsung saja pupuk Biosoltamaxnya. Sini kita ambil pupuk Biosoltamaxnya. Kita ambil satu tutup botol saja. Ini 5 ml ya, kira-kira teman-teman. Jadi untuk rekomendasi penggunaan, untuk setiap pengencerannya kita memerlukan 5 ml pupuk Biosoltamax atau larutan biangnya untuk setiap 1 liter air pengencer. Setelah itu kita pastikan bahwa sprayernya dalam kondisi sprayer yang mengkabut ya teman-teman, jadi yang percikannya itu menyebar. Nah, ini kan sprayer yang sangat sederhana ya, yang bisa dijumpai di banyak tempat. Nah, cara aplikasikannya mudah. Kita aplikasikan ke bagian tanaman seperti daun dan batang. Nah, di tanaman bunga matahari di polybag bisa langsung kita aplikasikan ke bagian tanamannya merata, dan juga ke bagian tanahnya tentunya. Dipastikan untuk nozzle-nya ini mengeluarkan percikan yang menyebar ya. Nah, selanjutnya aplikasi di ember, biasanya untuk sistem kocor ya teman-teman. Nah, cara aplikasinya gimana? Sama saja seperti tadi. Di sini kita ada ember kapasitas sekitar 5 liter. Kita langsung aplikasikan Biosoltamaxnya. Jadi perlu diingat, rekomendasi dari kami adalah 5 ml untuk setiap 1 liter air pengencer. Jadi di sini kita memerlukan sekitar 5 tutup botol. Nah, teman-teman, tapi jika kebanyakan bagaimana atau kekurangan bagaimana, tidak perlu khawatir karena Biosoltamax ini murni pupuk organik sehingga tidak ada overdosis. Lalu
dosis minimum yang kami anjurkan itu adalah agar mengoptimalkan kinerja dari nutrisi dan mikroba Biosoltamax ini. Tetapi berbeda dengan pupuk kimia ya teman-teman. Kalau pupuk kimia itu tentu ada dosis baku, tidak boleh kelebihan karena dapat menyebabkan overdosis. Nah, setelah kita larutkan 5 ml larutan biang pada 5 liter air, langsung saja kita aduk, bisa dengan gayung ya teman-teman, karena untuk memudahkan agar semua bagiannya tercampur rata. Nah, setelah itu bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman-tanaman di rumah ataupun di lahan, seperti tanaman-tanaman keras ataupun tanaman-tanaman di pot. Bisa langsung kita siramkan saja ke bagian tanamannya karena tidak dilakukan fermentasi. Nah, untuk aplikasinya dapat langsung kita siramkan saja ke bagian tanah di potnya ataupun langsung ke tanamannya karena tadi kita menggunakan larutan biang yang tidak difermentasi. Pupuk Biosoltamax ini dapat diaplikasikan sesuai dengan anjuran di tabel, yaitu untuk jumlah harinya atau di hari keberapa, atau juga untuk tanaman-tanaman rumahan seperti ini bisa diaplikasikan 1 sampai 2 kali per minggunya. Oke rekan-rekan, demikian tadi kita sudah menyaksikan video cara membuat biang pupuk Biosoltamax Premium. Pupuk ini bentuknya masih benda padat dan selanjutnya kita bisa membuat biang dengan mencampurkan air seperti petunjuk dalam video tadi. Nah, untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengaplikasikan pupuk Biosoltamax Premium. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar hasil pemupukan efektif. Yang pertama, penyimpanan pupuk Biosoltamax Premium tidak boleh kena sinar matahari langsung. Karena apabila kena sinar matahari langsung, maka kualitasnya akan menurun. Kemudian yang kedua, pada saat aplikasi, peralatan harus bersih dari bahan kimia dan pestisida. Karena apabila bercampur atau terkontaminasi dengan bahan kimia dan pestisida, maka mikrobanya akan mati. Kemudian yang ketiga, jangan diaplikasikan bersamaan dengan pupuk kimia dan pestisida lain, karena efektivitasnya akan berkurang. Yang keempat, untuk aplikasi pada tanah, sebaiknya difermentasikan dahulu selama 3 hari, supaya maksimal mikrobanya sudah siap untuk bekerja di lahan. Kemudian yang kelima, untuk aplikasi pada tanaman sebaiknya pada saat stomata atau mulut daun sedang terbuka, yaitu pada pagi hari sebelum jam 9 dan sore hari setelah jam 15. Kemudian, selanjutnya, pada aplikasi di lapangan, kita harus memperhatikan tata cara aplikasi yang ada di dalam tabel yang terdapat dalam kemasan produk pupuk Biosoltamax Premium. Di sini kita melihat ada 20 jenis kelompok tanaman. Bukan 20 jenis tanaman ya, 20 kelompok jenis tanaman. Berarti dari jenis-jenis tanaman itu ada tanaman pangan, ada hortikultura, ada tanaman keras, ada kelapa sawit, dan macam-macam. Kita harus memperhatikan tabel ini. Dan komposisi atau dosis yang kita terapkan, umur berapa, atau berapa hari sebelum kita tanam, umur berapa setelah kita menanam, dan selanjutnya pada dosis berapa, umur keberapa setelah tanam, dan seterusnya. Dengan mengikuti petunjuk yang ada dalam tabel aplikasi ini, hasilnya insya Allah akan lebih efektif dan sempurna. Kemudian selanjutnya, tadi sudah dipraktekkan lewat video cara membuat biang. Khusus untuk tanaman padi misalnya, dengan
atau beberapa jenis tanaman, misalnya kalau dibutuhkan 6 tub, dimasukkan dalam 6 liter air menjadi 6 liter biang. Kemudian diaplikasikan sesuai dengan tabel aplikasi yang ada di dalam kemasan. Kemudian untuk implementasi atau aplikasi di tanaman, 1 liter biang dari 1 tub ini diaplikasikan sesuai dengan petunjuk yang ada di tabel aplikasi. Dengan demikian, kita harapkan pupuk ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para petani. Dengan pupuk bio Soltamax Premium, biaya pemupukan jadi murah, kemudian aplikasinya mudah, dan selanjutnya panen melimpah. Jaya Pertanian Indonesia. Lahan gembur, tanaman subur, petani makmur dengan pupuk bio Soltamax Premium. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.